Para bapak, para ibu yang kami hormati, perjuangan agama ini yang sempurna adalah meliputi Islam, iman, Islam wal ihsan. Dalam penerapan iman dan Islam itulah agar terjadi makom ihsan dalam aplikasi, dalam penerapan. Tapi dalam kajian tentunya menurut disiplin ilmu masing-masing. Ketika kita bicara ilmu iman, maka tidak tersentuh sama sekali Islamnya. Tapi ketika kita bicara Islam, tidak tersentuh keimanannya. Ini dalam kajian. Satu contoh, kita bicara iman dan rukunnya, yaitu 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadarnya Allah. Di sini tidak ada bicara Islam, hanya iman. Ini satu keadaan hati, di mana hati telah tunduk menerima sepenuh hati adanya Allah Tuhan yang satu dan tiada Tuhan selain Allah. Itu iman. Nah, rukunnya tadi itu. Tapi ini imanul am, iman orang umum, iman seperti kita ini. Dan dikembangkan lagi ada iman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sifat 20-nya. Ya, kalau di pondok-pondok dalam kitab Aqidatul Awamnya, ini iman. Tapi iman adalah kondisi hati di mana hati telah taslim, menyerah, menerima keberadaan Allah sebagai Tuhan. Kalau kita di sekolah, di SMP, di pondok, ini kajian, terutama kajian iman ada, tapi sekedar tidak mendalam. Tapi saya katakan sifat 20 dan sebagainya. Yang mendalam nanti di torikoh, di tasawuf. Ini kajian iman lebih mendalam. Bukan imanul am, tapi imanul khos, imannya orang khusus. Masyhur dalam kajian tasawuf namanya iman makrifat. Di sini tidak menyentuh Islam, tidak menyentuh syariat, tidak bicara sholat, tidak bicara zakat. Maka dalam kajian torikoh tidak ada yang bicara zakat, puasa, tidak ada. Begitu tahu dalam kita di kebatinan, apa itu sumarah, sabto dharma, ilmu sejati, tidak bicara syariat, karena memang kajian iman. Tapi yang syariat, pengajian di mana-mana bicara zakat, puasa, haji, haram, batal, tidak bicara iman. Inilah maka ibadah tangan satu tidak sampai. Yang syariat saja tanpa hakikat sama, yang hakikat saja tanpa syariat sama. Seperti tangan bertepuk, tidak bisa satu, harus dua. Maka ada dawuh hakikatun bila syariatin batilatun. Orang hanya hakikat saja, hanya esensi Tuhan. Tuhan ada, kita tidak ada. Istilah kita billah, kita billah. Tapi tidak bicara tentang syariat. Apa sih konsekuensi seorang yang mengaku telah punya Tuhan? Namanya saja sudah bertuhan. Bahwa ada tingkat iman yang tinggi, kalau wong Jawa iman jam'u, kita manunggal marang Gusti. Lek dalam tasawuf iman jam'u, meningkat lagi iman bako. Di tasawuf ada farku, jam'u,
bakok. Kalau di saudara kita Jawa hanya ada jam'u manunggal, tidak ada makom farku. Dua-duanya ini tidak bakas fikih, tidak, maka umumnya gotang. Sing ahli kebatinan syariatnya murat marit, sing ahli tasawuf sama saja. Begitupun yang ahli syariat, ibadahnya tertib, sholatnya tertib, puasa tertib, tapi tidak ada kajian iman, maka juga kosong. Maka dawuh kalau tadi hakikatun bila syariatin batilatun. Sekarang dibalik, kalau hanya syariat saja bagaimana? Wa syariatun bila hakikatin batilatun. Syariat tok tanpa hakikat kosong. Bahkan tadi disebutkan penuh syirik kepada Allah. Karena sholatnya di aku, beramal ngaku aku beramal, sedekah zakat beramal, padahal la haula wala quwata illa billah tadi disebutkan. Dan itu kecuali kita la haula wala quwata illa billah, semua kita makan, bahkan la haula wala quwata illa billah kita zikirkan, tapi hatinya kosong. Hanya kajian ilmiah bahwa semua perbuatan ini Allah, tiada daya, tiada kemampuan bergerak, semua atas kehendak Allah. Artinya diciptakan. Kajian ilmiah, kajian paham sebuah keyakinan, tapi bukan penerapan. Nah, yang sudah sampai penerapan, kajian ini di tasawuf. Saudara kita Taurikoh, sampai situ. Saudara kita di kebatinan, apa itu Sabto Darmo, apa itu Sumarah, apa itu ilmu sejati, sampai. Tapi nggak ada syariatnya. Yang syariat ngaji, yang seperti kita di SMP, di SMA, di pondok-pondok, ini fikih saja, karena ini memang makom kajian ilmu. Padahal ini harus diterapkan antara dua, hakikat dan syariat, antara iman dan barulah itulah syariat yang dituntun Kanjeng Nabi adalah terpadunya syariat dan hakikat. Bahkan iman yang dalam ini tidak ada sekali dalam fikih, bukan amal. Seorang yang beramal ibadah kudu ada iman. Nah, ada iman bukan amal. Minim imanul minim imane wong umum, percaya ane Tuhan. Walau jek ngaku urip, ngaku pinter, ngaku iso salat, ngaku iso zakat. Wah, pengakuan inilah yang dipandang dari kacamata ahli tasawuf hakikat syirik. Karena ada pengakuan, konsekuensi la haula wala quwata billah, hanya Tuhan yang mampu, berarti kita tidak mampu. Konsekuensi la haula wala quwata billah, Tuhan hidup, kita tidak hidup. Lantas bagaimana hidup kita? Bagaimana melaku kita? Maka hidup kita dihidupkan Allah, berjalan kita dijalankan Allah, sholat kita disolatkan Allah, niat kita diniatkan Allah, tidur kita ditidurkan Allah, makan menakil makan Allah. Seperti wayang, itulah penerapan iman. Kalau tadi kajian iman Islam itu masih kajian ilmu, ini sudah pada kajian penerapan. Itu yang dikejar kalau ahli thariqah dan saudara kita di kebatinan. Tapi kurang sempurna, harus ada syariat. Lah di Wahidiyah diajarkan hakikat, yaitu billah. Kalau di kebatinan dan thariqah hanya billah. Obahku dibahke Allah, dunya sing gawe Allah, roh lampu Allah sing nyetane Allah, ambekan naik turun Allah. Kemudian kita ada lillah. Semua perbuatan ini harus kita niati ibadah. Semua perbuatan, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan yang tidak dilarang Allah, apalagi diperintah, dituntun Rasulullah, maka itu bisa dan harus
diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Lillah. Mutlak, mutlakul af'aliyah, mutlake beberapa penggawe, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya dan sebagainya. Ini masih sifatnya ijmal, general. Nah, kemudian detailnya bagaimana? Begitu di tak hakikat, bilah, kabeh bilah. Ini ijmal. Detailnya bagaimana? Nah, ini kalau di fikih ada detail perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa. Kita tidak cukup lillah seperti Pak Idya. Aku bilillah, mangan lillah. Tapi gak tahu salat, tak bisa. Gak tahu zakat, tak bisa. Harus haji. Kita harus berkeluarga, didik anak, didik bojo. Bagaimana anak-anakmu? Tidak disebutkan. Harus diisi. Tidak cukup hanya lillah dan billah. Dan lain. Begitupun di tingkat iman, tidak cukup hanya billah. Itu hanya pokok makrifat. Mbak Furu'iyah dan cabangnya makrifat ada adab. Toto kromo ini makhluk yang Allah. Ada bab ridho kodok dari Allah. Ono bab tawakal, pasrah. Ya, ada bab tazarru, merasa hina di hadapan Allah. Ada inkisar, merasa longsor. Ada merasa membutuhkan, ya, pertanyaan Allah. Ini diisi, tidak cukup hanya bilah. Mila berdoa itu harus ada rasa satu membutuhkan pertolongan Allah.